Sistem pemerintahan presidensial merupakan sistem pemerintahan di mana kepala pemerintahan dipegang oleh presiden dan pemerintah tidak bertanggung jawab kepada parlemen atau legislatif. Menteri bertanggung jawab kepada presiden karena presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden merangkap jabatan sebagai Perdana Menteri sehingga para menteri tidak bertanggung jawab kepada parlemen, melainkan kepada presiden. Sistem pemerintahan presidensial memiliki ciri-ciri antara lain: yang pertama, penyelenggaraan negara berada di tangan presiden. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden tidak diperoleh parlemen tetapi dipilih oleh rakyat atau suatu dewan majelis. Yang kedua, kabinet. Dewan menteri dibentuk oleh presiden. Kabinet bertanggung jawab kepada presiden dan tidak bertanggung jawab kepada parlemen atau legislatif. Yang ketiga, presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen. Hal itu dikarenakan presiden tidak dipilih oleh parlemen. Yang keempat, presiden tidak dapat membubarkan parlemen seperti dalam sistem parlemen. 5. Parlemen memiliki kekuasaan legislatif dan sebagai lembaga perwakilan, anggota parlemen dipilih oleh rakyat. Sistem pemerintahan parlemen adalah sebuah sistem pemerintahan yang parlemennya memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini, parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat Perdana Menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Berbeda dengan sistem presidensial, sistem parlemen dapat memiliki seorang presiden dan seorang perdana menteri yang berwenang terhadap jalannya pemerintahan. Dalam presidensial, presiden berwenang terhadap jalannya pemerintahan, tetapi dalam sistem parlemen, presiden hanya menjadi simbol kepala negara. Sistem parlemen biasanya memiliki perbedaan yang jelas antara kepala pemerintahan dan kepala negara. Dengan kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri dan kepala negara ditunjuk sebagai dengan kekuasaan sedikit atau seremonial. Namun beberapa sistem parlemen juga memiliki seorang presiden terpilih dengan banyak kuasa sebagai kepala negara, memberikan keseimbangan dalam sistem ini. Ciri-ciri sistem pemerintahan parlemen adalah: 1. Badan legislatif atau parlemen adalah satu-satunya badan yang anggotanya dipilih oleh rakyat melalui pemilu. Parlemen memiliki kekuasaan besar sebagai badan perwakilan. Yang kedua, anggota parlemen terdiri atas orang-orang dari partai politik yang memenangkan pemilu. Partai politik yang menang dalam pemilihan umum memiliki peluang besar menjadi mayoritas dan memiliki kekuasaan besar di parlemen. Yang ketiga, pemerintah atau kabinet terdiri dari Perdana Menteri dan berdiri sebagai pemimpin kabinet. Perdana Menteri dipilih oleh parlemen untuk melaksanakan kekuasaan eksekutif. Dalam sistem ini, kekuasaan eksekutif berada pada Perdana Menteri sebagai kepala pemerintah. Anggota kabinet umumnya berasal dari parlemen. Yang keempat, kabinet bertanggung jawab kepada parlemen dan dapat bertahan sebagai didukungnya mayoritas anggota parlemen. Hal ini berarti bahwa sewaktu-waktu parlemen dapat menjatuhkan kabinet, tidak ada mayoritas anggota parlemen yang menyampaikan mosi tidak percaya kepada kabinet. Yang kelima, kepala negara tidak sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri, sedangkan kepala negara adalah presiden
dalam negara republik atau raja dalam negeri monarki. Kepala negara tidak memiliki kekuasaan pemerintahan. Ia hanya sebagai simbol kedaulatan dan keutuhan. Yang terakhir adalah sebagai parlemen dapat menjatuhkan kabinet, maka presiden atau raja dari Perdana Menteri dapat membubarkan parlemen. Sistem pemerintahan campuran. Dalam sistem ini diambil hal-hal yang terbaik dari sistem pemerintahan presidensil dan sistem pemerintahan parlemen. Sistem ini terbentuk dari perjalanan pemerintah suatu negara. Dalam sistem pemerintahan ini, selain memiliki presiden sebagai kepala negara, juga memiliki perdana menteri sebagai kepala pemerintahan untuk memimpin kabinet yang bertanggung jawab kepada parlemen. Jika parlemen tidak memiliki posisi dominan dalam sistem pemerintahan, maka presiden hanya sebagai lambang dalam pemerintahan dan kedudukan kabinet bisa goyah. Ciri-ciri dari sistem pemerintahan campuran adalah yang pertama, menteri-menteri dipilih oleh parlemen. Yang kedua, lamanya masa jabatan eksekutif ditentukan dengan pasti dalam konstitusi. Yang ketiga, menteri-menteri tidak bertanggung jawab kepada parlemen maupun kepada presiden.